Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahayu dengan NIM 859690008. Di sini saya akan melakukan praktik MIPA yaitu tentang ekosistem darat alami dan perairan. Tujuan penelitian yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian lingkungan biotik dan abiotik. Yang kedua, mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik di sekitar kita. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antara komponen biotik dan abiotik. Sebelum lanjut ke video, mari kita cari tahu dulu apa sih itu ekosistem darat alami dan ekosistem perairan. Jadi, ekosistem darat alami adalah ekosistem yang lingkungan utamanya berupa tanah atau daratan dan terbentuk secara alami oleh alam, bukan dibuat atau diatur oleh manusia. Ciri utamanya adalah kondisi lingkungan dan jenis makhluk hidup di dalamnya ditentukan oleh curah hujan, suhu, dan ketinggian tempat. Sedangkan untuk ekosistem perairan adalah ekosistem yang lingkungan hidupnya didominasi oleh air sebagai tempat tinggal makhluk hidup di dalamnya. Dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada ekosistem air tawar dan ekosistem air laut atau asin. Contohnya nih, di sini ada air tawar, contohnya ada sungai, danau, rawa, dan kolam. Yang kedua untuk ekosistem air laut, contohnya ada laut, samudra, dan terumbu karang. Untuk ekosistem perairan yaitu komponen biotiknya di sini contohnya ada lumut, pohon alpukat ataupun bunga kertas. Dan untuk komponen abiotiknya di sini ada udara, cahaya dan tanah. Sedangkan untuk ekosistem darat yaitu komponen biotiknya ada pohon jambu, pohon kelapa ataupun hewannya ada burung dan sapi. Sedangkan untuk komponen abiotiknya di sini ada angin dan air. Pertama ada ekosistem darat alami, yaitu komponen abiotiknya yang pertama ada suhu 50 derajat Celcius, kemudian anginnya sedang, cahayanya cukup terang untuk menyinari para tumbuh-tumbuhan. Kemudian di sini ada tanah yang bercampuran dengan pasir, karena terbentuk secara alami akibat proses pelapukan batuan seperti batuan beku atau vulkanik. Aktivitas pengendapan materi oleh aliran air, sungai, ataupun banjir, atau merupakan karakteristik bawaan dari wilayah tertentu yang dekat dengan pesisir ataupun gunung berapi. Sedangkan untuk airnya jernih. Kemudian untuk komponen biotiknya di sini ada jenis tumbuhan. Yang pertama ada pohon jambu, kemudian yang kedua ada pohon pisang, dan yang ketiga di situ ada pohon kelapa. Kemudian yang terakhir di sini ada pohon alpukat. Kemudian untuk jenis hewannya yaitu di sini ada burung, kemudian di sini ada sapi, kemudian ada ayam, kemudian ada kucing. Untuk ekosistem perairan yaitu yang pertama ada komponen abiotiknya, ada udara yaitu udaranya cukup sedang ya. Kemudian tanahnya dalam keadaan agak lembab karena bercampuran dengan pasir. Kemudian untuk airnya sangat jernih. Kemudian untuk cahayanya cukup terang. Dan iklim cuacanya sangat terang sekali untuk menyinari para tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian ada komponen biotiknya. Jenis tumbuhan di sini ada lumut. Kemudian ada bunga kertas. Kemudian ada pohon alpukat di sini. Dan yang terakhir ada lidah buaya. Jenis hewannya di sini ada ayam. Untuk pengurainya di sini ada jamur. Jadi kesimpulannya dari ekosistem darat alami adalah lingkungan hidup di atas tanah yang berbentuk secara alami oleh alam tanpa campur tangan manusia, ditandai dengan kondisi iklim, suhu, dan curah hujan tertentu, serta dihuni oleh makhluk hidup yang beradaptasi dengan kondisi kering atau lembab di daratan. Yang kedua ada ekosistem perairan adalah lingkungan hidup yang didominasi oleh air sebagai tempat tinggal makhluk hidupnya. Dibagi menjadi dua bagian yaitu yang pertama ada air tawar dan air laut, di mana seluruh hidup di dalamnya beradaptasi untuk bisa bernafas, bergerak, ataupun bertahan hidup dan di dalam atau di sekitar air. Jadi persamaan keduanya adalah keduanya merupakan satu kesatuan sistem alam yang di dalamnya terjadi hubungan timbal balik
ketergantungan antar makhluk hidup, serta interaksi dengan lingkungan sekitarnya untuk menjaga keseimbangan alam. Sepertinya sudah cukup penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.